Ya oke guys, ini aku lagi ada di kebun. Ini kebun rumah aku sebagian barat, maksudnya bagian barat. Di sini ayam-ayamku yang warna-warna hitam, terus betina kampung sama baron ini diumbarnya di sini coy. Ya jarang sih aku sepil kalau di bagian ini. Ya pernah sih ada teman-teman yang eh, kasih saran komen, bang kontenin kebun yang di belakang rumah abang. Ini kebunnya coy. Nah kebun di sini nih bukan tanah aku ya, ini tanah orang. Dan kalau kita ke sini ya, kalau kita ke sini, di sini ada ayamku ini. Di sini ada si bentot. Tuh lagi berpetualang dia. Tuh kan, kelihatan kan? Jadi di sini tuh tempat main ayam-ayamku. Banyak sih ayam-ayamku yang main di sini, yang cari makan di sini nih banyak. Contohnya kayak gini nih. Nih, ini ayam dari tadi pagi nggak aku kasih makan. Si anaknya coker ini 2 ekor betina semua, nggak aku kasih makan dan dia mainnya tiap hari di sini. Terus ada juga anaknya bentot juga mainnya di sini coy. Tuh, anaknya bentot yang betina tuh. Kadang mainnya tuh lebih jauh lagi ke sana. Tapi untuk sekarang ya memang di sini gitu. Terus nggak cuma anakan-anakan itu tuh, si betina hitam yang belum bertelur juga mainnya di sini. Betina kuning, si ayam kampung dan baron juga mainnya di sini nih. Jadi kalau mereka diumbar dan belum makan, mereka ya cari makannya di sini. Kemana lagi gitu kan? Terus selain ayam-ayam ini sebenarnya ada bentot juga yang biasanya main ke sini. Tapi karena bentot itu ayam yang lagi sakit ya, jadinya aku bok. Nih dia ayamnya. Nah ayam betina ini lagi aku kawinkan sama si baron guys. Si baron alhamdulillah ya sehat kayak gini. Terus sebenarnya ini nggak boleh diumbar ya, karena si baron ini lagi masuk fase mabung atau ganti bulu. Tapi karena si betina kampung ini butuh pejantan, jadi ya si baron kita lepas agar mereka itu bisa kawin dan si betina kampung ini bisa berproduksi. Oke, jadi si baron ini lagi OTW ganteng. Nanti insya Allah kalau udah selesai mabungnya dia bisa tampil cakep lagi. Siapa sih yang namain baron ini? Aku lupa. Banyak sih dari komen yang kasih saran nama ya. Cuma ya pas dinamain tuh aku sukanya nama baron untuk ayam ini. Oke, coba nih teman-teman, ini mendingan kita kawinkan sama si baron atau kita kawinkan sama si mbak putih. Karena jujur aja aku pengen punya ayam yang mirip Kiros ya. Kiros itu ayam yang seukuran baron dan bisa dibilang kembarannya baron, tapi si Kiros itu mempunyai bulu di bagian kakinya. Jadi ayam waring simbar atau ayam kampung XKT yang mempunyai sisik kaki simbar gitu. Terus kalau di bagian sini ya teman-teman, oke kita sepil si bentot dulu. Takutnya kalian nggak percaya kalau bentot lagi di box. Ini si bentot, ini lagi pemulihan badan dan lagi pengobatan juga. Sekalian ini lagi nyelesain mabung. Ayam ini mentalnya lagi down coy. Lagi down, kemarin sama Titan juga kabur. Ya betina hitam ini ya, betina hitam ini juga lagi aku kawinkan sama si baron coy. Kemarin sempat kita jodohkan sama si bentot ya, tapi ternyata kesehatan bentot itu tidak menentu. Jadi takut dia tertular, mendingan kita kawinkan sama si baron aja. Pakai sistem umbaran di kebun kayak gini guys. Sekalian aku bisa ngirit pakan. Tuh, ini udah sore dan rencananya ayam-ayam ini nggak aku kasih makan cuy. Karena teman-teman bisa lihat sendiri nih. Teli si ayam betina ini besar dan teli si baron ini juga isi cuy. Jadi ngapain dikasih makan gitu kan? Mendingan kita biarin aja dia kayak gini, karena nggak dikasih makan pun dia udah kenyang gitu. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini bagian sini memang tempat sampah ya guys, tapi ini tempat sampah yang udah dikorek-korek sama ayam, jadinya ya kayak gini berantakan gitu. Sebenarnya sih nggak kayak gini. Ini habis ditumbangin lagi sama Titan guys. Ininya malah patah nih. Ini sebenarnya nggak patah. Ini patah coy. Ya mungkin nanti lain waktu kita ganti aja ya. Ini si Titan
posisi Titan sekarang jadi pacek kandang, tapi aku bingung ini dipacekin apa karena dia ini terlalu galak ke manusia. Jadi mau dikawinkan juga kadang ya percuma kalau nggak punya kandang kawin sendiri gitu. Ini Titan posisinya lapar ya guys, makanya dia ngedeketin aku tapi dengan posisi yang sangat galak kayak gitu tuh. Oke, nggak usah bikin Titan emosi. Terus di sini juga ada si anak-anak ayam Wareng X Birma nih. Ini jumlahnya ada 6 ekor. Sebenarnya ini 7 ekor ya guys. Ini 7 ekor, tapi kemarin ada yang tumbang 1 dan sebelum itu ada satu lagi pas baru netes itu juga langsung tumbang 1, padahal baru 1 hari. Jadi ini yang tersisa ada 6 ekor dan harapan aku dari 6 ekor ini hidup semua ya. Oke, kita kasih makan Titan coy. Nah, sebelum kita kasih si Titan makan nih, kita kasih 1 patok buat si ayam kate ya guys. Kita kasih makan jogan-jogan kecil kita dulu nih. Nah ya, kelihatan ya tuh. Lanjut si kakek tua nih. Kakek tua juga kita kasih makan coy. Untuk menu hari ini dia pakai pur 94 campur dedak biasa. Lanjut kita ke Titan. Untuk makanan Titan ini biasanya aku pakai apa sih namanya? 94 campur dedak coy. Ini kasih makannya tuh kayak gini biar dia nggak matol, ngeri soalnya dia. Ayam paling jagoan di rumah aku tuh ya si Titan ini. Dulu coker, terus sama bentot. Nah sekarang Titan nih. Untuk betinanya ada di sini. Di sini betina Bangkok yang aku jodohkan sama si Titan. Udah tuh makan. Nah, alhamdulillah ini pitikan-pitikan yang kecil-kecil juga udah belajar makan makanan yang lunak kayak gini atau makan makanan yang basah. Sebenarnya ini belum bisa ya cuy, belum bisa dikasih secara full atau dibiasakan ya. Oke, lanjut di sini ada si anaknya bentot. Ini anaknya bentot lagi aku proses jadi ayam yang tinggi besar. Bukan tinggi besar ya, maksudnya nggak terlalu besar tapi ya aku harap ini tinggi. Dan aku biasakan makannya itu di atas kayak gini ya cuy. Nih, agar dia tuh mempunyai badan yang tegap. Jadi kalau badannya biasakan makan kayak gini, nanti lama-lama dia badannya terbiasa walaupun pas nggak lagi makan. Biasanya sih gitu, sepengalamanku gitu guys. Oke. Nah contohnya kayak gini coy. Jadi dia tuh badannya tegap ke atas. Nah ini biasanya memancing posisi tubuhnya itu tegap walaupun pas nggak dikasih makan. Nanti lama-lama pasti terbiasa coy. Dulu saudaranya si bentot, itu kan si bentot ada punya kembaran 1. Nah si bentot itu salah satu ayam yang aku kasih makan di bawah. Nah saudaranya bentot karena dia paling ganteng dari bagian muka dan badan, aku pancing dia makannya kayak gini. Akhirnya sampai besar dia badannya tegap. Dan si bentot sampai besar badannya agak sedikit bungkuk. Tapi sekarang udah nggak ada, nggak usah dibahas. Nah lanjut kita kasih makan si bentot guys. Ini si bentot menunya juga sama. Ini pur 94 dicampur sama dedak. Oke, jadi ini sedikit info buat teman-teman ya, daripada dia dipaksa-paksa main atau bercanda sama ayam yang lebih gede, mendingan kita potong aja. Kalian itu kayak nggak mikirin si bentot posisinya gimana gitu loh. Si bentot ini posisinya ini ayam tua bangka lah, pokoknya bangka banget nih menurut aku. Dan dia juga ayam yang penyakitan. Selain penyakitan dia juga ayam yang kurus.
Nah, kalau kita lihat dari usianya aja, ayam ini tuh menurutku udah nggak layak tarung, guys. Walaupun masih layak tarung pun jangan sampai sering-sering. Tapi kalian sebagai penonton itu kayak nggak pernah ngertiin kalau si Bentot ini ayam yang paling kasihan di rumah aku ya. Ayam paling kasihan di rumah aku, tapi sama kalian dipaksa-paksa main lah, dipaksa-paksa bercanda, harus bercanda lah sama Titan, harus bercanda sama ayam tetangga, harus ini itu. Bercanda dia masih mampu, guys, tapi kasihan coy. Jadi mohon pengertiannya buat teman-teman ya, mohon banget pengertiannya ya. Si Bentot ini bukan ayam yang kuat, selama-lamanya kuat itu enggak. Dia ini ayam yang punya keterbatasan kemampuan, coy. Dia udah nggak mampu main karena usianya yang tua, dan dia udah nggak mampu main karena penyakitnya yang sering datang. Ini penyakitnya ini gonta-ganti cuy itu. Yang pertama bubul, udah aku selesain. Yang sekarang ngorok. Selain ngorok, ini tiba-tiba badannya kurus tanpa sebab. Padahal sebelum kurus ya, ini udah dikasih obat cacing, dan obat cacingnya itu sangat manjur. Akhirnya kan cacingnya pada keluar. Tapi faktanya dia itu tiba-tiba kurus. Jadi mohon banget ini buat teman-teman pengertiannya ya, nggak usah ngomong Bentot di ini, Bentot di itu, nggak usah lah. Nggak usah teman. Terus si Titan dicoba diabar, ya aku mau ngabar coy, tapi ya aku juga ngerti si Titan itu lagi dijadikan pejantan kandang. Masa iya pejantan kandang posisinya bonyok, kan nggak jelas gitu loh. Masa iya ayam lagi dijadikan pajak tapi dimainin? Ya gimana aku jadi peternak kan? Sama aja aku nggak bisa ngendaliin nafsu. Yang namanya peternak itu bukan tarung itu bukan cuy. Yang namanya peternak itu harus bisa mengenali kondisi ayamnya gitu. Jadi kita tuh harus mengerti posisi si ayamnya. Contohnya kayak Bentot ini udah aku ungkit nih. Bentot ini ayam kasihan banget cuy. Gak usah lah teman-teman maksa ini harus di ini. Coba Bentot udah tua diinin nggak apa-apa. Enggak ada yang nggak apa-apa. Ayam kalau udah ini pasti ya sakit.